Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah izinkan kita semua hadir di tempat yang mulia. Pada kesempatan ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bersamakan kita dengan hamba-hamba Allah yang mulia. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak pada saatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Ibu dan bapak sekalian, mengawali aktivitas kita di bulan Ramadan ini, kita akan melaluinya dengan berbagai macam jenis ibadah. Dan berbagai macam ibadah itu dicontohkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita bersama-sama mengawalinya di hari yang pertama ini dengan aktivitas ibadah yang luar biasa. Karena pokok di antara sekian jenis ibadah itu adalah sholat. Dan oleh karenanya aktivitas sholat kita yang baru saja kita laksanakan mudah-mudahan menambah kuatnya iman kita, menambah dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak sekalian serta sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, keluarga Rasulullah adalah keluarga yang indah, yang ideal, keluarga yang patut menjadikan kita semua meneladaninya. Dalam perjalanan rumah tangga Rasulullah SAW ada satu peristiwa yang cukup mengerikan kalau untuk kita barangkali ya. Sebab ternyata baginda Rasul SAW pernah diterpa badai rumah tangga berupa fitnah perselingkuhan. Jadi ibu dan bapak sekalian, jika hari-hari ini ada informasi dalam rumah tangga tentang perselingkuhan, maka di zaman Rasulullah sendiri, ibunda kita Aisyah pernah diterpa itu, diterpa fitnah yang luar biasa, kejinya luar biasa. Ibu dan bapak sekalian, betapa tidak seorang istri yang mulia itu dikabarkan berselingkuh. Dan kalau bahasa sekarang mungkin viral gitu ya. Benar-benar viral, merebak di kawasan Rasulullah beserta para sahabatnya. Padahal kita tahu Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Masyarakat pun tahu Aisyah itu adalah putranya Abu Bakar As-Siddiq. Dan amat sangat sulit bagaimana membuktikannya bahwa Aisyah harus membela diri dari peristiwa yang menimpa keluarganya itu. Bagaimana tidak ibu dan bapak sekalian?
Difitnah kok, difitnah selingkuh. Masya Allah. Karena Rasulullah adalah orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Aisyah orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Bakar adalah sahabat Rasul yang juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur Allah turun tangan mengkabarkan bahwa berita itu salah. Peristiwa yang menggambarkan perselingkuhan Aisyah itu adalah bohong belaka. Begitu Al-Quran informasikan untuk kita semua. Dan dengan cerita itu, ibu dan bapak sekalian, rupanya Abu Bakar merasakan bahagia, merasakan senang karena putranya Aisyah itu ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian, nggak kebayang bagaimana fitnah itu untuk kita counter kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Abu Bakar, ibu dan bapak sekalian, sebagai manusia biasa, mangkalnya setengah mati dengan berita-berita yang menyudutkan, menjelek-jelekan, menghinakan putra kandungnya sendiri. Sampai-sampai akhirnya, karena Abu Bakar pun tahu bahwa ternyata salah satu yang menyebarkan fitnah itu adalah keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri yang selama ini senantiasa disubsidi. Yang selama ini senantiasa Abu Bakar mencukupi seluruh kebutuhannya. Sampai-sampai saking mangkalnya mungkin kalau kita ini ibu dan bapak sekalian, Abu Bakar bersumpah, berjanji, mulai hari ini aku tidak akan pernah lagi memberikan bantuan. Aku tidak akan pernah mau lagi nyumbang lagi kepada keluargaku yang selama ini aku sumbang setiap waktu. Untuk makan saja sulit. Abu Bakar yang memberi, tapi balasannya apa? Ternyata ia memfitnah putranya sendiri. Putranya Abu Bakar yang difitnah oleh keluarganya juga. Ya Allah ya Rabb, sumpah itu disampaikan oleh Abu Bakar. Rupa-rupanya ibu dan bapak sekalian, sahabat pendengar Radio Purnama Siri dimanapun berada, ketika Abu Bakar menyampaikan janjinya bahwa saya tidak akan pernah menyumbang lagi, saya tidak akan memberi lagi, turun firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nur, surat yang ke-24, pada ayat yang 22. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semua, barangkali pada bahasanya pada saat itu, ketika engkau tidak mau memaafkan, apakah kau tidak akan bahagia? Apakah kalian tidak akan senang? Andaikan Allah memaafkan seluruh kesalahanmu. Ibu dan bapak sekalian, Allah memberikan tantangan buat kita semua. Apa tidak lebih suka? Tidak lebih senang? Andaikan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita. Senang jika Allah memaafkan kita semua? Bapak-bapak, ibu-ibu senang jika Allah memaafkan kita semua? Allah mengampuni kesalahan kita? Ya Allah, di depan mata kita sendiri tahu bahwa kita banyak berbuat salah, berbuat keliru kepada Allah secara langsung ataupun kepada makhluk dan hamba-hambanya Allah. Kita banyak berbuat salah. Lalu dengan ayat itu, ibu dan bapak sekalian,
kita semua bisa memberikan gambaran, bisa merenungkan bahwa memaafkan itu memang berat. Memaafkan kesalahan orang lain yang jelas-jelas berbuat salah kepada kita, menghina kita, menjelek-jelekan kita, memberikan fitnah tentang kehidupan pada kita. Ya Allah, ya Rabb, Ibu dan Bapak sekalian, rupa-rupanya Abu Bakar sadar bahwa salah ini. Keputusannya salah. Akhirnya apa, Ibu dan Bapak sekalian? Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan bahwa aku cabut sumpahku. Aku lanjutkan seluruh sumbanganku kepada orang yang berbuat jahat kepada aku. Barangkali bahasa kita seperti itu. Aku akan tetap memberikan bantuan kepada mereka. Aku maafkan. Rupa-rupanya ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ketiga ayat 133. Surah yang ketiga ayat 133. Berkenan membacakannya, Mas? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ayat 134-nya. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ibu dan Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi berkaitan dengan memaafkan. Allah berfirman pada surah yang ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita menunaikan perintah Allah. Ujungnya la'allakum tattaqun. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat itu, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah engkau dan cekat-cekat untuk mendapatkan ampunan, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semua al-jannah. Ardhuha samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba-hamba Allah yang bertakwa. Seluruhnya yang muttaqin itu disediakan oleh Allah surganya, tempat yang kita senang di dalamnya, tempat yang kita bahagia di dalamnya, tempat ujung kehidupan yang tidak akan pernah lagi ada sakit, tidak lagi ada pusing, tidak lagi ada kematian. Itu di surga tempatnya. Semuanya bahagia dan senang. Di antara tanda-tanda dan langkah kita untuk menjadikan seorang hamba yang muttaqin, hari-hari ini kita sedang menunaikannya. Dan ada firman Allah,
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin. Ibu dan bapak sekalian, hamba-hamba Allah yang akan menjadi hamba yang bertakwa itu adalah yang senang infak, senang memasukkan sebagian uangnya dimasukkan ke tempat itu, senang memberikan sesuatu untuk kebaikan orang banyak. Wal kadhiminal ghaidha, dan kemudian ia mampu mengendalikan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, penekanannya di sini. Dan mampu memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh sesama manusia. Siapa yang bersalah pada kita? Ibu dan bapak sekalian, dialah orang yang paling banyak bersama dengan kita. Siapa yang paling banyak mangkalkan kita? Orang yang paling dekat dengan kita. Siapa orang yang paling membuat kita resah dan gelisah? Adalah kebanyakan orang-orang yang dekat dengan kita. Mulai dari suami kita, mulai dari istri kita, mulai dari anak-anak kita yang bikin kita tidak nyaman terkadang. Tetangga kita, ya Allah, ya Rabb. Kadang-kadang kita harus mampu menahan diri yang kadang-kadang mangkal ke bahasa kita sini barangkali ya, bikin kita nggak nyaman. Ketika kita mencoba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Rabb, Engkau saksikan. Engkau saksikan, ya Allah, ya Rabb, hamba tahu ia bersalah betul, ia menyakiti hamba, ya Allah. Engkau pun tahu, ya Allah, ya Rabb, detik ini hamba memaafkan segala kelemahan, kesalahan dan kekurangan suami hamba, kesalahan dan kelemahan istri hamba, anak-anak hamba, tetangga dekat hamba. Hari ini, ya Allah, ya Rabb, hamba maafkan semuanya. Bersih. Tidak ada hal yang ganja di dalam hati ini. Semuanya hamba maafkan. Ibu dan bapak sekalian, ada di dalam surah yang ke-7 Al-A'raf ayat 199. Jika engkau bertemu dengan hal yang tidak mengenakan, yang bikin hati kita mangkau, jangan banyak bicara. Khudil afwa. Ambil pilihanmu untuk memaafkan. Ya Allah, ya Rabb, rupa-rupanya masalah memaafkan ini Allah turun tangan untuk kita semua. Karena dibalik semua itu pantesan ada cerita hikmah. Ada seorang yang ketika Rasul duduk-duduk, katakan oleh beliau, ada orang penghuni surga itu, dialah ahli surga. Ketika datang orangnya biasa-biasa saja. Besoknya lagi ketemu lagi, awas sebentar lagi ada orang penghuni surga. Orangnya itu juga. Sampai akhirnya dalam kisah tersebut ada seorang sahabat yang berusaha untuk mengetahui apa tuh rahasianya. Sampai ia bermalam di rumahnya karena ingin tahu. Kok Rasulullah menyatakan orang itu adalah ahli surga. Ibu dan bapak sekalian, rupa-rupanya dia sholat biasa saja, dia makan biasa saja, dia tidur biasa seperti yang lakukan, qiyamul lailnya biasa. Ketika ditanyakan, apa yang membuatmu, kata Rasulullah, kau pun ahli surga. Ibu dan bapak sekalian, aku tidak melakukan apapun,
Hanya saja setiap aku mau istirahat malam, setiap aku mau tidur, aku memaafkan siapapun yang bersalah padaku. Siapapun yang bersalah padaku. Ibu dan bapak sekalian, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, gak ada tempat bagi orang itu. Tidak ada tempat bagi orang yang dalam hatinya berusaha semaksimal mungkin. Karena tidak mudah Bapak dan Ibu sekalian, memaafkan orang itu nggak mudah. Betul? Tidak mudah. Tidak ada tempat bagi orang yang mampu memaafkan orang lain, kemudian ia berbuat baik kepada orang itu, kecuali kemuliaan, kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, jika siam kita ingin meraih kemuliaan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika siam kita berusaha untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mampu belajar dan belajar terus memaafkan siapapun yang bersalah kepada kita. Dengan itu hati menjadi tenang, dengan itu hati menjadi damai, dengan itu hati menjadi tentram. Tidak ada baiknya kita menyimpan dendam. Tidak ada manfaatnya kita menyimpan dendam. Sebab setiap kita mesti ada salahnya, setiap kita mesti ada kurangnya, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena termasuk kita pun banyak berbuat salah. Dan oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, tidak ada yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari siam Ramadan kecuali Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibaca bersama-sama yuk. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lagi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, mari kita mulai hari ini. Maafkan saya ya Bu. Mau maafkan saya Bu? Bapak, maafkan saya kalau pengajiannya terlalu siang, terlalu lambat. Kesuwen temen. Itu yang bisa kami sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian. Saya mohon doa dari ibu dan bapak sekalian untuk bersama-sama mari kita saling doa, mendoakan agar kita meraih ketakwaan. Satu diantaranya adalah dengan jalan mari kita belajar, berusaha memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan hamba-hamba Allah yang dekat dengan kita, hamba-hamba Allah yang berbuat salah kepada kita. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diampuni atas segala hilaf dan kekurangannya. Ibu dan bapak sekalian, percuma kita menyimpan dendam dan benci, percuma kita tetap tidak berikan maaf kepada orang tersebut, karena siapa tahu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ia adalah orang yang terhormat. Jazakumullah ahsanal jaza ibu dan bapak sekalian. Mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan ini dengan baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.